Oh, stres tinggal di Korea, guys. Wah, sentiasa buru-buru ya membuatkan kita rasa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction, dimana ini adalah sesuatu benda yang tengah dibicarakan dua orang adik-beradik mengenai dan juga pendapat jujur dari orang Korea dengan judulnya yaitu reality hidup di Korea. Mohon maaf kalau terlalu jujur. Itu merupakan judulnya, dan seperti biasa ini adalah daripada channel yaitu channel Priscilla Lee, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik sebab saya sangat-sangat menggemari ya Priscilla Lee punya channel, sebab dia banyak membahaskan ataupun memberikan kita salah satu pengetahuan, membicarakan mengenai tentang bahasa ataupun apa sahaja budaya, tradisi, adat dan sebagainya. Dan jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe channel Priscilla Lee, guys. Jadi guys, apakah cerita di sebalik yang mereka katakan mengenai tentang kejujuran dua orang adik-beradik membahaskan tentang di Korea? Tanpa membasa-basi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Telur. 30 Telur? butir. Lebih dari 100.000 rupiah. Ngapain sih pelan-pelan banget? Wah, Jap, jap. Guys, lucu. jadi hari ini kita mau bahas tentang kehidupan Di Korea. bukan salah dong. Realita hidup di Korea. Bukan saya. Realita Hidup bukan apa kehidupan. oh, Realita kehidupan di Korea. guys. Aduh, Ladies and kocak, gentlemen guys. dan pemirsa, mungkin di sini banyak teman-teman yang mau kuliah atau kerja di Korea. Iya, terus karena Oke. Karena mereka kebanyakan nonton drakor. iya, karena halu guys. Mungkin kalian ada fantasi Fantasi. tentang Korea tuh kayak Imagination. banget. Coban, benar-benar cewek cantik. Nanti kita pacaran, punya anak pasti cantik banget. Iya. Mungkin saya mungkin. Sebenarnya gimana sih kehidupan di Korea itu aslinya Bagaimana gimana? Kan kehidupan? si bocil ini nggak pernah hidup di Korea. Begitu mulai kuliah di Korea, kan pertama kali benar-benar merasakan kehidupan di Korea kan. Kalau aku udah pernah, nah dia baru-baru ini. Aku baru freshman guys. Terus dia Oh, kata dia stres, bikin orang stres. Betul. Nah, stres tinggal di Korea, guys. Wah, video ini intinya bukan kita menjelek-jelekin Korea. Cuman kita kan orang Korea dan kita tahu aslinya tuh gimana. Iya, Jadi iya, kita iya. bakal kasih tauin biar kalian bisa dapat info dan nanti juga misalnya ke Korea kuliah kerja bisa take it to consideration gitu loh guys. Iya, iya, Ngerti iya. nggak sih? Kita seperti bukannya ini kop gue. Sorry. This is my no wonder. Sorry buddy. Terselap Ya ambil guys, kita seperti Kurang ajar. As if she did nothing wrong ya. I said sorry daddy. Kopi ya guys. Sambil ngopi guys, karena kita itu nggak bisa hidup tanpa kopi. Oke, di Korea, tapi Oke. kalian udah tahu deh. Nggak, tapi kita lebih detail, lebih Iya, detail. betul, Oke, betul. Oke. Pertama-tama, Lebih detail, biaya lebih detail. hidupnya itu wow. Banget. Oh ya, Banget. mahal Wah. banget. Mahalnya gimana? Contoh dong, contoh biar mereka. Misalnya telur. Oke, telur. 30 butir. Lebih dari 100.000 rupiah. Welcome to Korea. Aku inget banget belanja sama mami di hypermart. Setahu aku nggak lebih dari 30.000 rupiah. 100.000 rupiah tuh berapa, guys? 30.000 rupiah tuh berapa, guys? Nah, begitu aku beli ya di internet lagi ya, internet paling murah guys, paling murah. Iya betul. 30 butir 100.000 rupiah kalau kita rupiahin. Terus kalau air gimana? Air mineral. Korea tuh agak berbeda dengan Indonesia. Indonesia kan beli begalon, segalon gitu Aqua kan. itu loh, aqua yang cus gitu. Tapi kalau Korea Korea tuh 2 paling liter. 2 liter, tapi mereka belinya banyak.
konsepnya seperti ngestok air di rumah gitu kan. Kebanyakan orang Korea belinya yang 2 liter. Kita sempat beli yang 12 2 liter yang 12 itu Kalau dirupiahin 70.000 sampai 80.000 rupiah lah guys. gila nggak sih? Gila nggak sih? BTW kita di Seoul ya guys. Seoul itu yang paling mahal guys. Iya. Dan kita itu termasuk yang mahal tapi nggak begitu mahal juga, soalnya kita nggak tinggal di Gangnam atau Iya, di kita kayak kayak di pinggir Seoul gitu loh. Betul. Kayak kalau di Indonesia Bekasi gitu lah guys. Iya, guys. Bukan Jakarta banget. Gara-gara biaya hidupnya sangat tinggi. Ini salah satu alasan kenapa Korea banyak itu orang paling bunuh banyak diri. orang yang bunuh diri. Oh. Karena dari semua negara OECD, Korea itu top guys, nomor 1, dimana paling banyak orang yang bunuh diri. Betul. Dan alasannya itu uang. Iya, kebanyakan. Kebanyakan. Karena kalau di Korea itu Baru saya tahu, kalau nggak guys. ada duit tidak bisa hidup. Maksud aku gini guys, kalau Korea tuh nggak ada natural resources. Kalau Indonesia kan banyak. Jadi kalau misalnya Indonesia nggak ada duit, mereka Tetap bisa makan. tetap bisa survive gitu loh. Bisa. Misalnya kan banyak pohon pisang, terus kan banyak buah-buahan yang murah. Nggak bisa lakuin apapun tanpa uang di Korea. Nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Terus aku ingat kita pas di Korea kita save money banget. Soalnya apa-apa aja semua keluar uang. Jadi kalau ke Korea butuh banyak uang, intinya gitu guys. Ya guys, jadi kalian harus nabung dulu. Mm-mm. Fix. Habisin uangnya itu cepet banget pasti. Kalian Betul. pasti kaget juga Betul, kalau udah di betul. Korea ya. Satu lagi adalah banyak kompetisi. Kompetisi. di setiap bidang. Misalnya suneng belajar ya. Pas kita murid. Belajarnya harus terus maksimal guys. Kalau enggak kamu dianggapnya kayak anak gak ada harapan gitu Betul, guys. guys. Mungkin di Indonesia juga ada orang tua yang kayak gitu. Cuman kalau di Korea lebih Lebih serius. kata aku ya. Karena Keras, nggak ada oh. yang namanya istirahat. Jadi tuh kompetitif banget. Saking kompetitifnya, istirahat Kompetitif. pun kamu merasa bersalah. Betul. Aku selalu merasa kayak gitu pas aku tinggal di Korea. Misalnya aku lagi mau santuy terus agak capek gitu kan. Aku mau rebahan aja nggak enak sama diri sendiri, terbeban. Iya. Oh. Kayak aku bersalah gitu loh. Kamu nggak boleh beristirahat. Kayak Iya. gitu. Terus kesannya. Nggak normal kalau kamu nggak capek. Iya. Aku ketemu temen ya, terus dia pasti bilangnya, "Hai, long time no see." Terus Capek ya. kamu akhir-akhir ini capek ya? Kamu sibuk capek ya? kan? Kamu sibuk kan? Jadi Kesannya kayak emang aku harus capek kamu gitu. harus capek. Oh. It's normal gitu loh. It's normal to be tired. Kalau kamu nggak capek, itu sesuatu yang aneh. Iya. Pokoknya semua orang harus capek, harus sibuk gitu guys. Harus buru-buru Buru-buru. juga. Iya. Hmm. Kalau suneng itu Suatu ujian yang kamu harus lakukan sebelum masuk kuliah. gitu. Nah ini suneng yang susah banget itu adalah suneng itu cuma 1 kali setahun guys. 1 Jadi- tahun. Eh, banyak orang yang jesu. Kan mereka gagal. Hmm. Gagal masuk kuliah tahun ini. Nah mereka belajar lagi selama 1 tahun biar tahun depan mereka lulus masuk kuliah. Yang aku pikir kayak paling stressful itu adalah 1 tahun cuma 1 kali aja. Misalnya kalau Amerika kan SAT itu kan berapa kali bisa di berapa dalam kali. 1 tahun. Tapi kalau Korea kan 1 tahun cuma ada 1 guys. Jadi karena kesempatannya cuma 1, mereka benar-benar harus fokus belajar. Harus Iya. fokus Dan di Korea belajar. tuh banyak banget tempat les untuk suneng ini. Penting banget untuk masuk kuliah. Iya. Ada jalur yang lain juga, cuman itu yang paling official gitu lah Iya, guys. paling tipikal juga nggak sih? Sampai ada berapa orang ya? Banyak banget orang yang jesu, samsu, sasu, berapa bertahun-tahun untuk tes itu doang guys. Untuk masuk Oh. kuliah. Iya. Dan ini sangat sedih kalau kamu nggak lulus ujian itu, banyak yang bunuh diri di Korea. Iya, guys. Jadi pas hari itu ya, pas hari ada suneng, pokoknya di Korea itu sangat hari yang sangat spesial. Jadi orang-orang pun nggak boleh berisik. Oh betul betul. Terus kayak bis juga nggak sebanyak, Iya Itu kan. iya. karena mereka kan nggak boleh telat. Oh iya. Jadi gimana ya ngomongnya? Jadi intinya kayak semua warga negara Korea itu Pasti tahu itu suneng iya, dan mereka harus hati-hati. mereka tuh mendukung suneng itu banget.
kayak biar iya. gak ada masalah, mereka pokoknya effort banget lah, kasih effort banget. Orang tua apalagi ya, kalau anaknya lagi mau suneng, aduh kayaknya lebih stres lagi orang tuanya daripada anaknya sendiri. Aduh guys, saya macam terkesima ya melihat berbicara mereka tentang mengenai orang Korea guys ya. Walaupun mereka ini orang Korea, tapi kayaknya mereka sangat susah juga ya. Bukan maksudnya sangat susah tuh mungkin dari segi cara mereka hidup di Korea tuh sangat beda berbanding di negara Indonesia guys. Dengan situasi yang sangat mahal, kehidupan yang sangat stres ya, dengan proses kuliah pun sangat stres dan mengakibatkan benda-benda yang itulah yang mereka katakan sebentar tadi guys ya. Wah, betul juga guys ya. Aduh. Oke, kita lanjut. Selain suneng, selain belajar, ada juga idol guys. Oh iya, Oh, Idol. selain tadi suneng? kita udah bilang di bidang apapun pasti kompetisinya parah banget. Nah, Oh, idol juga parah banget guys. Mungkin teman-teman banyak yang suka idol Iya. di sini. Teman-teman kalian mungkin mereka nyanyi doang, duitnya banyak banget gitu kan. Tapi itu hard working banget guys. Berapa tahun itu untuk training doang guys. Iya. Terus habis itu pun mereka udah debut nih. Nah, udah debut pun banyak yang gak ada gaji. Iya. Oh. Terus iya nggak dijamin ada sukses guys. belum tentu sukses dan belum tentu langsung dapat gaji kalau pengen untuk jadi idol. Wah, Dan di Korea tuh banyak banget boy band, girl band yang baru setiap tahun. iya betul. Banyak banget, jadi kompetisinya gila banget guys. Gila Jadi banget. untuk teman-teman juga yang mau jadi K-pop idol kan banyak tuh yang komen, Oni aku mau dong, kasih tips dong biar aku bisa jadi K-pop idol. Kalian benar-benar harus Bekerja keras. pikir dulu. Enggak, Berulang aku mau kali. bilang, pikir dulu. Aku frontal aja ya guys. Oh, kamu Frontal aja, iya. menguasai bahasanya dulu. Nah kalau bahasanya nggak bisa, ya nggak bisa. Namanya juga K-pop guys, Korean pop gitu loh. Apalagi orang-orang mesti menguasai bahasa Korea dulu guys ya, kalau salah satu untuk pengen jadi K-pop idol macam tuh kan. Dan mental pun perlu kita jaga dan perlu kita berhati-hati juga, sebab mereka katakan di Korea tuh banyak banget tentang kompetisi idol. Setiap tahun ada saja band-band girl, band-band boy ya menjadi K-pop. Dan belum tentu lagi guys ya, dalam tempo beberapa tahun itu pun belum tentu lagi mereka nih sudah stabil. Oh, boleh tahan juga guys ya. di Korea kan kejam banget ya netizen. Oh. Netizen itu bisa bikin orang bunuh diri gitu Iya. loh. Kejam. Tajam banget. Gajinya nol, say nol. Banyak yang gajinya nol. Brave Girls juga gajinya nggak ada guys. Selama ini sebelum- mereka kan akhir-akhir ini kayak nge-boom gitu Viral kan, banget. kan. Sebelum nge-boomnya itu mereka gajinya nol katanya. Iya. Padahal nyanyinya bagus banget, suaranya bagus banget, Apalagi cantik, kan cantik, gitu terus kan. dance-nya juga bagus banget. Tapi Tapi gajinya tidak nol, menjamin. guys. Sampai mau bubar, ternyata viral banget Iya. gara-gara YouTube itu kan. Ya, jadi ya itulah realita Idol. hidup di Korea. Terus ada apa lagi? Semuanya cepat-cepat, buru-buru. Oh ya, Kan ini tadi juga pali-pali. kan tadi dia udah jelasin Semua orang-orangnya tuh cepet-cepet. nggak santai gitu kan, nggak Nggak santuy, santuy, bener-bener nggak santuy. buru-buru gitu. Mbak, iya kalau Korea tuh ada culture pali-pali guys. Apa aja cepat-cepat gitu guys. Harus cepet guys. Kalau kamu nggak cepet, pasti diliatin orang. Betul. Terus dijudge. Misalnya kamu lagi naik tangga nih, kamu lemot banget, orang yang di belakang itu pasti ilfeel sama kamu. Padahal itu kan terserah dia kan, terserah orangnya mau pelan-pelan atau mau cepet. Iya. Mungkin dia ada alasan sendiri ya kan. Iya. Iya, Tapi iya, orang iya. Korea pasti kayak, ini ngapain sih pelan-pelan banget, cepetan dikit kayak gitu guys. Oh. Terus aku mau bilang, makan juga cepet banget. Oh. Aku Nggak santai banget guys. paling nggak Aku suka. aku nggak suka banget. Soalnya Makan aku kan pun begitu buru-buru. ke Korea, terus makan bareng keluarga yang ada di Korea. Mereka pada bilang, oh kamu makannya lama ya gitu. Lama banget ya. Lama banget ya. Padahal aku nggak pernah denger kayak gitu Di pas aku di Indonesia. Indonesia. Mereka kan santai-santai itu sambil ngobrol gitu kan. Tapi kalau orang Korea tuh Nggak cuma makan doang kan orang Indonesia, makan sambil sharing, Betul. sambil curcol. Ngopi. Mungkin ada juga orang yang kayak gitu, tapi kebanyakan orang itu buru-buru. Nggak tahu kenapa, tapi selalu buru-buru. mengejar sesuatu. Iya. Jadi kayak aku nggak exaggerate, kayaknya
kebanyakan orang makannya kayak 5 menit, 10 menit Ya, gitu udah nggak sih? selesai, iya. Aku harus habisin makanan ini terus melakukan sesuatu gitu Oh loh. iya Harus guys. kerja, harus belajar gitu guys. Heeh. Sampai teman-teman aku ya, mereka kalau misalnya lagi siapin ujian, Ujian? di Korea banyak banget ujian guys. Walaupun udah lulus Oh. pun, kalau kamu mau kerja harus ada sertifikat apa, harus ada Iya, sertifikat apa. banyak Pokoknya mereka banget. selalu belajar. Sertifikat. Terus gak ada relax sama sekali guys. Selalu buru-buru. Kayak robot guys. Iya. Kayak kerja mulu Belajar, gitu belajar, guys. belajar. Kerja, Apalagi kerja, mereka belajar, tidurnya belajar. nggak cukup. Katanya Kurang Korea tidur. itu salah satu negara yang paling banyak orang-orang yang gak bisa tidur. Oh gitu. Tidur nyenyak. Apalagi di Seoul ya, di kota Seoul itu banyak banget orang yang susah tidur. Oh. Terganggu gitu. Jadi nggak ada Nggak fresh. damai. Nggak ada damai Nggak ada di damai hati. di hati. Jadi nggak bisa tidur gitu Iya, ya. tapi jujur aku ini video ini bukan kita mau menjelekin orang Korea, Bukan, karena aku guys. juga ngalamin yang sama. Betul. Pas di Korea aku juga terbeban, aku juga selalu stres, sensitif, serius. Orangnya tuh terlalu serius kalau ke Korea. Suasananya emang gitu. Jadi kita juga kayak affected gitu loh. guys. Terbawa Kayaknya suasana. karakternya nggak berubah. Kalau di Korea jadi buru-buru. Kalau di Indonesia lebih Di santuy. Indonesia jadinya lebih santai, terus lebih damai. Gak tahu Baik. kenapa, mungkin karena kita lahir di sini Iya. dan besar di sini, jadi lebih biasa dan lebih nyaman di Indonesia. Ini topiknya bukan hal-hal negatif di Korea, bukannya guys. Ini cuman realita yang kita ngalamin. Dan ya semoga ini akan membantu kalian yang berencana untuk pergi ke Korea. Ini kan judulnya realita. Nah, realita yang kalian tahu dan realita yang aku tahu itu beda ya. Makanya kita mau sharing dan semuanya negatif guys. Karena ini realita. Karena kalian pikir Korea itu bagus banget, orang-orangnya tuh kayak di drama, semuanya ganteng, semuanya cantik, enggak. Jadi kita mau kasih sharing pengalaman kita di Korea. Oke, Betul. Kalian ada ide tolong di komen, jangan lupa like, subscribe. komen. Dadah. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Priscilla Lee, yaitu mengenai realita kehidupan di Korea. Mohon maaf kalau terlalu jujur. Jadi guys, apa yang saya dapat gambarkan ketika ini adalah rupa-rupanya begitulah kehidupan ya, realita kehidupan di Korea. Kalau kita nampak dua orang adik-beradik nih sebenarnya dilahirkan di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, mendapat pendidikan di Indonesia dan berkuliah di Korea, tempat asal negara mereka. Ternyata guys, Korea ini sesuatu negara yang bagi Uncle sangat-sangat straight ya, sangat-sangat straight dari segi sudut kehidupan, bukan setakat saja kehidupan, bahkan dari segi mereka melakukan kerja seharian sentiasa buru-buru ya, membuatkan kita rasa stres, tekanan. Uncle mendengar tadi itu pun macam wow guys, saya pun seolah-olah nampak sangat benda ni rupa-rupanya itulah kehidupan yang realita, kehidupan yang berada di negara Korea. Dan itu adalah benda yang bukan bagi Uncle ya, betul. Mereka bukanlah untuk menjelek untuk negara sendiri, tetapi itu adalah cerita realita kehidupan. Realita kehidupan, bukan kita mengajak kita merasa macam menjengkelkan ataupun apa-apa. Sebab mereka pun orang Korea guys. Jadi mereka hanya sharing realita kehidupan. Bagaimana orang-orang mungkin yang merencana untuk ke Korea, mungkin seharusnya mempersiapkan dari segi uangnya, dari segi mentalnya, dari segi bahasanya ya, dan itu adalah sesuatu perkara yang membuatkan kita menambah pengetahuan dan kita dapat berhati-hati. Maksudnya dapat mempersiapkan. Kayaknya mungkin bukan semua tetapi kebanyakan. Sebab di Indonesia lebih nyantai, lebih damai, tetapi di Korea contohnya macam tadi, kalau makan pun mau cepat, mau buru-buru, mau melakukan benda-benda yang orang kata sesiapa saja mungkin persaingan itu lebih kuat di Korea guys. Sebab itulah banyak berlakunya benda-benda yang stres dan sebagainya sampai ialah memudaratkan diri sendiri. Oke guys, apapun itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita ambil sebagai pengajaran dan Uncle pun mendapat menambahkan wawasan Uncle. Rupa-rupanya ini adalah realita kehidupan di Korea guys. So guys, semoga ia memberikan manfaat kepada kita semua, dan yang pastinya saya mengulang lagi guys, ia bukanlah menjengkelkan ataupun menjelekkan kepada negara Korea itu sendiri, sebab mereka pun orang Korea. Orang Korea cerita tentang realita kehidupan, bukan orang lain, orang Korea sendiri guys. Cuma bezanya adalah mereka dilahirkan di
Indonesia. Itu saja. Oke guys, itu saja dari Uncle. Kita akan bisa lagi ketemu. Semoga bermanfaat video reaction Uncle pada kali ini. Kita akan jumpa lagi guys. Terima kasih kerana menonton. Thanks for watching. I love you Malaysia. I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.